Luar biasa. Oke, nah jadi selama 1 bulan ini kita sudah belajar proven quality, kualitas yang teruji. Dan ini adalah minggu terakhir di mana saya ingin memberikan sebuah kesimpulan yang paling simpel dan paling sederhana. Kalau kita diperhadapkan dengan kesulitan, lalu apa yang harus kita lakukan? Yang paling simpel dan yang paling sederhana. Nah, kita sudah belajar, Bapak Ibu teman-teman, ada kesulitan-kesulitan yang disebabkan oleh keinginan kita sendiri. Jadi hal pertama yang harus kita pastikan bahwa kesulitan itu bukan oleh diri kita sendiri. Hal yang pertama, contohnya apa? Misalnya kita mengalami kesulitan di dalam pekerjaan. Hal yang pertama kita harus pastikan bahwa kesulitan kita di dalam pekerjaan bukan oleh karena diri kita sendiri, keinginan kita untuk bermalas-malas, keinginan kita untuk tidak disiplin, keinginan kita untuk mengikuti emosi, memberontak kepada pimpinan kita, nggak punya rasa hormat, otomatis kita pasti akan punya masalah di pekerjaan, tidak bertanggung jawab, atau sesuka-suka kita bekerja tapi nggak mau diatur, ya otomatis itu pasti kita akan punya masalah di pekerjaan. Kalau misalnya teman-teman nih ada ya banyak yang kuliah, yang sekolah, kalau misalnya sampai mengalami kesulitan di dalam pelajaran, pastikan itu bukan karena diri kita sendiri yang malas belajar mungkin, yang lebih menghabiskan waktu untuk di depan game, bersenang-senang, atau mungkin sosmed tanpa batas waktu yang nggak jelas, dan akhirnya kita punya masalah di sekolah. Contoh lain, kalau kita mengalami kesulitan keuangan, pastikan dulu bahwa kesulitan keuangan itu bukan karena keinginan kita sendiri, karena kita keinginan yang nggak bisa dikendalikan, kemudian kita membesar pasak daripada tiang, banyak sekali pengeluaran yang tidak sesuai dengan pendapatan kita, dan kemudian kita punya masalah di sana. Apapun yang kita beli nggak boleh lebih dong dari margin pendapatan kita. Kalau kita makannya, belanjanya yang mahal-mahal, dan kemudian kita punya masalah keuangan, yaitu akibat diri kita sendiri. Nah, contoh lain, kalau kita sakit, Bapak Ibu teman-teman, pastikan bahwa itu juga bukan karena keinginan kita sendiri. Nafsu yang tidak terkendali, pola makan yang sembarangan, pola hidup yang sesuka hati, dan kemudian kita sakit. Contoh yang lain lagi, kalau kita punya kesulitan dalam hal hubungan, konflik dalam pernikahan, konflik dengan anak, konflik dalam pekerjaan, ya pastikan dulu bahwa itu bukan juga karena keinginan kita sendiri. Emosi kita yang meledak-ledak, semua orang dimarahi, di rumah diemosiin, ya otomatis pasti hubungan jadi berantakan. Nah, pastikan itu bukan karena kita marah-marah di kantor, marah-marah sama teman, mut-mutan, baperan sama temen, sama si ini baper, sama itu baper. Akhirnya kita punya masalah dengan semua teman kita. Nah, jadi kesulitan hidup ini yang Bapak Ibu dan teman-teman dan saya hadapi, pertama pastikan dulu itu bukan akibat dari keinginan kita sendiri, atau dari dosa, atau sesuatu yang karena kita lakukan. Nah, itu yang pertama Bapak Ibu teman-teman. Nah, kemudian kalau seandainya kita merasa enggak sih, kita merasa kita tidak melakukan itu bukan dari kita sendiri. Contohnya ya, kita udah jaga hidup begitu luar biasa, makan udah dijaga, pola makan dijaga, makanan dijaga, semua dijaga. Kemudian hari ini mungkin kita terkena dampak dari virus corona. Kita adalah salah satu yang kena virus dan kemudian kita sakit. Padahal kita merasa kayaknya semua makanan saya udah jaga loh. Saya kemana-mana udah pakai masker loh. Nah, berarti ini beda kasus ya, Bapak Ibu teman-teman ya. Beda kalau misalnya kita masa bodoh kemana-mana, mungkin kita malas pakai masker, nggak ngikutin protokol, itu beda. Tapi kalau kita merasa kita udah ikutin protokol yang benar, tapi kita kena, nah ini beda cerita. Ini yang akan kita bahas nanti. Atau contoh masalah keuangan.
rasanya kita udah hidup jujur, kita sudah berusaha mengelola yang baik, tapi hari ini kita kebelit dengan masalah keuangan. Mungkin karena efek dari pandemi juga, di mana teman-teman yang bekerja harus sebagian dipotong gajinya, atau mungkin ada yang harus diberhentikan dari pekerjaannya, sehingga mengalami kesulitan keuangan. Nah, ini adalah bagian yang berbeda yang akan kita bahas hari ini. Bagaimana kita menghadapi ini? Atau contoh lain lagi tadi masalah misalnya dalam hal hubungan, kita nggak melakukan hal-hal yang emosionalnya meledak-ledak, marah ke sana ke sini, baperan. Kita nggak seperti itu. Tapi kok ya ada orang yang jahati kita dan kemudian menfitnah kita, sehingga itu mengakibatkan masalah dalam hubungan kita. Nah, ini juga bagian yang akan kita bahas. Jadi ada kesulitan-kesulitan yang kita sudah pastikan bahwa itu bukan sesuatu yang kita sengaja, tapi kok ya itu tetap terjadi kesulitan. Nah, bagaimana kita berjalan di dalam kesulitan ini? Nah, saya akan ambil teman-teman dari 1 Petrus 1 ayat 6 dan ke-7. 6, bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai pencobaan. 7. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Jadi bagaimana cara kita melaluinya? Kita harus menemukan maksudnya apa, maksud dari kesulitan yang sedang kita hadapi. Nah, saya berikan judul menemukan makna dari sebuah kesulitan. Yang pertama adalah menemukan makna dari sebuah kesulitan. Ini yang akan saya bahas yang pertama, dan nanti yang kedua adalah bergembiralah. Jadi apa yang harus kita lakukan ketika kita bertemu atau kita berjalan di dalam kesulitan? Yang pertama adalah menemukan maknanya, dan yang kedua adalah bergembiralah. Nah, saya ingin menyampaikan kepada keluarga GPDI Kasih Persaudaraan ketika kita menghadapi masalah. Yang pertama tadi kan kita udah make sure ya, itu bukan karena diri kita sendiri. Kalau sudah pasti bukan karena kita sendiri, jangan kita sibuk memikirkan ini dari mana ya? Apa ini dari Tuhan ya? Apa ini setan ya? Kenapa Tuhan tega ya? Misalnya aja nih pandemi. Ada banyak orang di luar sana yang ribut memperdebatkan dari mana datangnya pandemi atau dari mana datangnya tsunami. Ada sebagian bilang, oh ini Tuhan sedang berbicara supaya manusia bertobat. Tapi ada yang nggak setuju. Tuhan tidak sejahat itu. Untuk Tuhan bicara, Tuhan gak akan menghancurkan manusia. Tuhan memang memberikan ujian, tapi Tuhan tidak akan menghancurkan manusia. Dan ada perdebatan yang begitu banyak untuk membicarakan dari mana datangnya kesulitan yang ada hari-hari ini. Nah, Bapak Ibu teman-teman, sebagai keluarga, saya akan ingin menyampaikan kepada kita semua, jangan menghabiskan energi kita untuk memikirkan atau mencoba mencari tahu dari mana datangnya ini. Biarlah itu menjadi rahasianya Tuhan. Itu bukan bagian kita. Bagian kita adalah memikirkan bagaimana kita bisa melalui ini, bagaimana kita tetap bisa berjalan di atasnya, bagaimana kita tetap berjalan di dalam kesulitan-kesulitan ini. Itu yang lebih penting daripada mengetahui ini dari mana, kenapa Tuhan tega. Oh ya, kalau memang Tuhan baik, lalu kenapa Tuhan izinkan ada umat-umat Tuhan yang sakit COVID hari ini, ada umat-umat Tuhan yang kesulitan keuangan hari ini, dan itu menjadi perdebatan. Nah, sebagai keluarga, saya ingin menyampaikan, jangan kita ikut terbelit di sana, karena itu berbahaya. Jika itu berbicara tentang diri kita sendiri, maka kita akan mudah terintimidasi. Dan jika itu berbicara tentang orang lain, kesulitan orang lain, maka kita akan cenderung menghakimi orang lain. Kamu tuh masalah begini, gara-gara tuh kamu gak bertobat, gara-gara tuh kamu begini, makanya Tuhan hajar kamu. Nah, kita akan menghakimi teman kita. Kalau itu adalah kesulitan diri kita sendiri, kita akan terus menghakimi diri kita sendiri. Akhirnya kita akan terintimidasi. Jadi
Jangan menghabiskan waktu kita, jangan menghabiskan energi kita, pikiran kita untuk memikirkan hal itu. Biarlah itu urusan Tuhan. Yang pasti, pastikan itu bukan akibat dari diri kita sendiri. Jika bukan, yang kedua apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan supaya kita tetap bisa berjalan di dalam kesulitan adalah temukan makna dari kesulitan itu. Kalau kita menemukan makna dari kesulitan itu, barulah kita akan bisa bergembira. Nah, Bapak Ibu teman-teman, apa yang dimaksud menemukan makna? Menemukan makna itu contohnya seperti ini. Misalnya ini ada teman-teman anak muda nih. Saya stop. Nah, di sini ada banyak anak muda nih. Misalnya anak muda, teman-teman lagi pacaran, tiba-tiba diputusin tanpa sebab, atau mungkin tiba-tiba berpindah hati ke yang lain. Aduh, sakitnya di mana teman-teman? Sakitnya di sini, sakit banget. Nah, jadi itu namanya kesulitan ya. Kita lagi serius membangun hubungan, kita mengasihi orang yang kita kasihi, tiba-tiba diputusin. Itu namanya kesulitan hidup. Buat yang lagi ngalami itu kesulitan yang oh ya banyak anak muda bisa melakukan bunuh diri gara-gara hal seperti itu. Jadi bagaimana kita memberikan makna adalah jangan mengatakan bahwa saya dihianati, saya diputus. Jangan, itu namanya maknanya salah. Maknanya adalah saya sedang diselamatkan dari pria yang tidak baik. Nah, jadi itu adalah makna. Bagaimana kita memberi makna terhadap kesulitan yang kita hadapi itu akan sangat menentukan kekuatan kita. Wah, saya diselamatkan. Oh iya, lebih baik kalau memang dia mau berpindah hati sekarang aja daripada udah menikah punya anak 5 lalu berpindah hati. Ini anak mau dikemanain ya 5 misalnya begitu ya. Lebih baik kalau memang dia mau berpindah hati sekarang. Lebih baik kalau memang dia mau putusin sekarang daripada nanti udah menikah dia melakukan hal-hal yang menyakiti kita. Wah, itu apalagi buat orang Kristen. Gak ada kata cerai, repot kan itu. Kalau mendingan sekarang. Jadi sebenarnya kita sedang diselamatkan. Jadi apa makna yang kita berikan terhadap kesulitan ini? Maknanya adalah saya sedang diselamatkan dari pernikahan yang hancur. Nah, itu namanya memberikan makna. Beda nggak teman-teman? Coba teman-teman anak-anak muda atau bapak ibu yang pernah menikah, kalau kita berasa kita diputus dengan kita berasa kita lagi diselamatkan dari orang yang tidak baik kepada kita, itu rasanya beda jauh. Kalau kita diputus tuh rasanya sakit dan itu bisa menimbulkan pahit yang luar biasa. Tapi kalau kita memberikan makna saya sedang diselamatkan dari sebuah pernikahan yang hancur. Wah, itu artinya kita benar-benar mengalami anugerah dan itu kayak langit dan bumi hanya karena memberi makna yang berbeda. Nah, contoh lain misalnya kita dikritik. Kita dipojokkan. Kalau kita maknanya kita dikritik, kita disalahkan, oh ya siapa yang mau orang disalahkan? Akibatnya kita akan marah, kita tersinggung dan sebagainya. Tapi kalau kita memberi makna bahwa oh saya dikasihi dan ini adalah bukti dari sebuah kasih bahwa melalui apa yang disampaikan saya sedang dibangun menjadi arah yang lebih baik dari area yang saya nggak lihat. Itu makna teman-teman. Maka penerimaan kita akan jauh berbeda. Kalau kita merasa kita disalahkan, kita dipojokkan, ya marahnya tingkat dewa. Tapi kalau kita merasa, oh saya sedang dibangun lewat apa yang dia sampaikan, supaya saya bertumbuh dari area-area saya yang kurang dan saya menjadi lebih baik. Saya sedang dibawa menjadi sempurna seperti Tuhan. Itu beda banget. Kesulitan bukan Bapak Ibu teman-teman kalau kita dikritik di pojokan orang, oh itu kesulitan banget. Itu bisa bikin kita down banget, bisa bikin kita patah semangat. Tapi dengan hanya memberi makna yang benar, maka itu akan membuat kita bangun, bersemangat, dan kita bisa melaluinya dengan sukacita. Halo teman-teman, Bapak Ibu semua nangkap sampai di sini? Belajarlah untuk memberi makna yang benar dari setiap kesulitan yang kita hadapi. Misalnya, yang lain lagi adalah kita menghadapi kesulitan berupa kegagalan. Kalau yang namanya gagal itu, ya udah gagal. Kita akan merasa hidup kita gagal. Dan itu membuat kita kayak tidak berdaya.
Tapi kalau kita belajar memberi makna bahwa, oh, ini adalah fase penting yang harus saya lalui dalam hidup untuk saya bisa berkembang lebih baik. Karena pada waktu saya gagal, saya tahu di area-area mana saya masih kurang. Dan saya tahu di area-area mana saya harus memperbaiki diri saya. Artinya, saya sedang melalui sebuah fase di mana saya akan berkembang menjadi lebih baik. Nah, makna ini teman-teman juga akan memberikan pengaruh yang berbeda. Kita melalui kegagalan itu bukan lagi sebagai sesuatu yang menghancurkan, tapi kegagalan itu akan menjadi sesuatu yang membangun hidup kita, hanya gara-gara beda makna doang. Jadi teman-teman, makanya Paulus bilang, maksud dari semuanya itu, kita harus bisa menemukan maksud dari semuanya itu. Nah, sekarang teman-teman, apa yang teman-teman dan Bapak Ibu hadapi hari ini? Coba pikirkan dan carilah sebuah makna. Apa maksud dari semua ini? Kalau saya pribadi, makna yang saya dapatkan adalah lewat kesulitan yang saya hadapi adalah bahwa kesulitan ini adalah sebuah tantangan, challenge untuk saya bisa menang. Dan satu kali, Bapak Ibu kalau selama setahun ini kan kita sebelum mulai ibadah, teman-teman juga nonton ya video yang panggilan Nehemia. Di sana ada satu kalimat yang berbunyi bahwa setiap pahlawan iman selalu dilahirkan lewat kesulitan dan api. Nah, itu adalah makna yang saya pegang. Setiap pahlawan iman selalu dilahirkan lewat kesulitan dan api. Jadi ketika saya melalui kesulitan dan api, saya berusaha memberi makna kesulitan saya bahwa saya sedang ditantang untuk menjadi seorang pahlawan iman. Saya sedang ditantang untuk berhasil menang menjadi seorang pahlawan. Sebab tidak dapat disebut pahlawan jika tidak ada peperangan. Jadi untuk menjadi seorang pahlawan pasti harus melalui peperangan. Dan peperangan itu adalah kesulitan. Tidak dapat disebut iman jika segala sesuatu sudah terlihat. Kita hanya dapat mengatakan itu iman karena di dalam ketidakpastian, di dalam kemustahilan, di dalam keadaan yang tanpa harapan kita tetap percaya. Jadi kesulitan bagi saya berusaha memberi makna dari setiap kesulitan yang saya hadapi, bahwa saya sedang ditantang untuk menjadi seorang pahlawan iman yang menang dari kesulitan ini. Nah, itu satu-satunya makna yang bisa membuat saya untuk tetap bisa berjalan. Walaupun sesungguhnya seringkali rasanya udah dah, nggak mampu deh ini, nggak mampu deh. Tapi ketika saya ingat makna dari kesulitan saya, itu kayak baterai, kayak apa ya, kayak ada satu dorongan, kayak ada satu energi, ada satu power, ada satu ledakan di dalam diri saya untuk kemudian bangkit. Dan saya nggak boleh nyerah. Saya ditantang untuk menang. Saya ditantang untuk menjadi seorang pahlawan iman. Nah, jadi makna itu sangat menentukan, sangat penting untuk kita bisa berjalan di dalam kesulitan. Nah, teman-teman, temukanlah makna. Kalau teman-teman hari ini mungkin ngalamin kesulitan dalam belajar, berilah makna, jangan memberi makna udah saya memang nggak pinter. Wah, itu udah bahaya. Berilah makna bahwa oh, saya sedang ditantang untuk belajar lebih banyak. Itu adalah makna. Saya sedang ditantang untuk bisa menang, walaupun mungkin hari ini kita kesulitan ekonomi. Saya sedang ditantang untuk berhasil. Saya sedang ditantang untuk lebih tidak mengandalkan orang lain. Jadi teman-teman, berilah makna terhadap apa yang teman-teman dan Bapak Ibu hadapi hari ini. Jadi makna itu sangat menentukan. Nah, sekarang kalau sakit gimana? Kalau sakit. Nah, saya ingin memberikan makna bagi Bapak Ibu yang sakit bahwa di dalam kesakitan itu memiliki sebuah, ketika Bapak Ibu mengalami sakit fisik, seperti tadi ya, ini konteksnya bukan karena kita memiliki pola hidup yang salah dan itu akibat diri kita sendiri.
Contohnya tadi saya bilang, loh saya udah jaga kok semuanya, kok ya bisa kena virus. Nah, artinya kenapa Tuhan izinkan ini? Daripada sibuk memikirkan itu, berilah makna. Ini adalah waktu di mana kita yang sakit, Bapak Ibu dan teman-teman yang sakit, bisa mengalami Kristus sebagai Jehovah Rafa. Kalau selama Bapak Ibu dan teman-teman dan saya tidak sakit, Yesus penyembuh itu hanya sesuatu yang pernah kita dengar dari orang lain. Tapi waktu kita mungkin mengalami sakit, itu adalah satu kesempatan di mana kita akan mengalami Tuhan sebagai Jehovah Rafa. Dan banyak buku yang sudah saya baca kesaksian, saya suka baca kesaksian. Saya sangat suka baca kesaksian orang-orang yang dipakai Tuhan dengan luar biasa untuk memiliki karunia kesembuhan. Ternyata rata-rata dari mereka adalah orang-orang yang memiliki sakit sebelum mereka dipakai Tuhan. Mereka sakit dan sakitnya adalah sakit yang tidak tertolong secara medis. Justru ketika dalam kondisi yang seperti itulah mereka kemudian berjuang di dalam iman kesembuhan, mereka kemudian mendapatkan sebuah terobosan dan akhirnya dipakai Tuhan dengan luar biasa. Menjadi pahlawan iman untuk kesembuhan lewat sakit yang dia hadapi. Dia bertemu dengan pribadi Jehovah Rafa dan dia menjadi berkat bagi orang lain bahwa sungguh Yesus itu adalah Allah yang menyembuhkan. Jadi Bapak Ibu teman-teman, hari ini ingat yang pertama, berilah makna yang benar terhadap setiap kesulitan yang kita hadapi. Pasti akan jauh berbeda. Ada semangat, ada gairah, ada kekuatan untuk kita bisa melaluinya dengan sukacita. Kalau kita bisa menemukan makna yang benar. Nah, yang kedua tadi adalah bergembiralah. Nah, kenapa bergembira? Teman-teman, saya tuh punya ilustrasi gini. Seringkali kalau kita beli elektronik, apapun itu selalu disertai dengan manual book, setuju? Cuman karena kita malas membaca manual book dengan berbagai alasan, mungkin tulisannya kecil-kecil, terlalu banyak, repot bacanya, atau mungkin sebagian menggunakan bahasa Inggris yang artinya juga kita nggak paham, kita malas baca dan kemudian kita pakai dengan cara kita sendiri dan akibatnya elektronik itu bisa rusak, bisa jebol, bisa konslet. Nah, saya punya ilustrasi orang ini marah, bawa ke toko elektroniknya dan dia marah-marah, dia komplain, mana katanya garansi. Tapi si toko nggak mau cover garansi itu. Dia bilang garansinya di luar dari kesalahan cara pemakaian, Pak. Sedangkan kerusakan ini adalah karena cara pemakaian Bapak. Jadi seringkali itulah yang kita lakukan kepada Tuhan, kita komplain sama Tuhan, kita marah-marah, mana katanya Tuhan garansi saya, katanya Tuhan menebus saya, mana Tuhan katanya menyembuhkan saya, mana Tuhan katanya menyertai saya, mengapa saya mengalami ini? Nah teman-teman, karena kita tuh males baca manual book, bagaimana kita diciptakan. Nah Alkitab itu adalah manual booknya kita. Ibarat kita ini adalah elektronik, maka cara pemakaian kita ini juga ada manual booknya. Dan salah satu petunjuk dari manual book adalah ayat yang tadi kita baca, yaitu bergembiralah. Itu manual booknya. Nah, kenapa kita disuruh bergembira? Pasti ada alasannya. Sama seperti tadi, ilustrasi elektronik. Kenapa cara pemakaiannya harus dipanaskan dulu? Pasti ada alasannya. Kenapa cara pemakaian untuk pertama kali harus dicas sekian jam dulu? Pasti ada alasannya. Nah demikian juga, kenapa kita disuruh bergembira? Pasti ada alasannya. Nah saya akan lanjutkan, apa sih alasan kenapa kita harus bergembira? Untuk mengetahui alasannya ini, kita akan dengar dari Dr. Noni nanti, kenapa ya, apa yang terjadi ketika kita bergembira? Karena kan Tuhan yang ciptain di tubuh kita. Nah, kalau Tuhan bilang bergembira, pasti ada alasannya. Sebab pada waktu bergembira, sesuatu terjadi atas tubuh kita. Nah, saya akan silakan Noni boleh jelaskan ke kita,
sebenarnya secara medis apa sih yang terjadi ketika kita bergembira? Silahkan nih. Bersyukur kita semua masih sehat pada siang hari ini. Amin. Sekarang aku mau diminta Ci Christine untuk jelasin aja sedikit manual booknya kita secara biologis. Bahwa Tuhan ciptakan kita sempurna, benar? Tuhan ciptakan kita sempurna dari hal yang paling kecil yang kita nggak bisa lihat, dari tingkat sel sampai badan yang bisa kita lihat. Dan sebenarnya semuanya itu sempurna dari sananya. Nah, boleh tampilin di halaman pertama slide aku. Aku tampilkan sebuah gambar. Oke, Bapak Ibu Saudara, saya yakin dan percaya bahwa Paulus itu memerintahkan pada jemaatnya, tadi di ayat Ci Christine jelasin, itu perintah. Bahwa Tuhan juga bilang ke Paulus dan Paulus beritakan, itu perintah, bergembiralah, berarti kita harus dan kita bisa, amin. Kita harus, bukan kita yang seolah-olah kita merasa kita tidak bisa. Kita harus dan kita bisa bersukacita dan bergembira, amin. Apapun yang kita alami, boleh tampilkan di tempat ini, saya mau tunjuk soalnya. Nah, kalau Bapak Ibu tahu istilah limbung, tahu nggak limbung? Limbung itu orang merasa tidak bisa seimbang ya. Tahu kan istilahnya limbung? Limbung itu istilah untuk orang bilang nggak bisa seimbang, jalannya jatuh. Dan ternyata di otak kita itu ada sistem limbik namanya. Sistem limbik itu ada di yang warnanya ungu. Sistem limbik itu ngapain sih kerjanya? Sistem limbik itu menerima yang kita bisa pegang, kita bisa rasakan, kita bisa dengar, panca indera kita. Itu diterima, masuk, informasinya masuk ke otak bagian yang ungu. Itu kecil banget, cuman itu diunguin. Itu sistem limbik. Ya. Saya mau kasih contoh ilustrasi, bukan ilustrasi, contoh dari Alkitab yang namanya ketakutan. Ketakutan dan kekhawatiran itu sama diterimanya ke sistem limbik sebagai sebuah stres. Bedanya apa ketakutan dan kekhawatiran? Ketakutan itu ada penyebabnya, jelas. Kekhawatiran biasanya belum ada barangnya, baru di pikiran kita. Baru ada di logika kita berpikir. Contoh di Alkitab tentang ketakutan itu disebutkan dari kisah Abigail dan Nabal. Kalau Bapak Ibu ingat, jadi si Nabal ini ngebunuh anak buahnya Daud dan istrinya Abigail tahu fakta itu. Wah kok suami aku kurang ajar nih, Raja Daud punya anak buah dibunuh semua, Raja Daud pasti bisa bunuh suami aku dong. Yang takut bukan Nabalnya, yang takut istrinya. Ngerti ya cerita ini, ada ya cerita ini. Itu namanya takut karena Abigail tahu suaminya salah. Abigail tahu suaminya berbuat kesalahan, ada buktinya, ada alasannya kalau Raja Daud mau bunuh dia. Itu yang diterima di otak kita, di sistem limbik sebagai sebuah ketakutan. Karena ada alasannya, ada alasan untuk takut. Kalau seorang lagi keadaan sakit, dia bilang saya takut mati, ada alasannya karena dia yang lagi sakit. Itu yang diterima otak di limbik itu. Jelas ya? Tapi kalau khawatir itu belum ada barangnya. Khawatir itu baru kemungkinan kejadian di masa depan. Tapi bisa masuk ke otak, bisa di sistem limbik diterima oleh otak kita sebagai sebuah stres, sama-sama stres. Mau takut, mau khawatir, semua itu sama-sama stres. Itu ya, di limbik yang ada ungu-ungunya, tada, limbic lobe. Ketika gangguan terjadi di panca indera kita, jadi kita merasa kita mau goyang, mau jatuh, itu namanya limbung. Pastikan Bapak Ibu Saudara penerimaannya benar dan tidak limbung, amin. Jadi kita kuat berdirinya. Terus udah gitu dari limbik nih, diproses di otak bawahnya. Kalau Bapak Ibu lihat ada yang bagian coklat-coklat muda. Tada, di tengah-tengah, ya di sekitar sinilah. Semua bagian yang kompleks ini, talamus, hipotalamus, itu semuanya yang memproses apa yang diresep sama limbik, diproses ke bawahnya. Dari yang diterima si limbik diproses ke dalamnya. Dia mengeluarkan zat-zat yang waktu itu pernah aku cerita juga, waktu aku bahas beberapa bulan lalu di tahun lalu sama Ci Christine, membuat
neurotransmitter atau zat-zat kimia otak yang mengatur seluruh tubuh dari otak sampai ujung kaki. Dalam-dalamnya dari mulai tulang, rambut, kulit, pencernaan, hati, pankreas, jantung, paru-paru semuanya terpengaruh. Itu yang mempengaruhi adalah keluarinnya hormon dari di bagian otak bagian coklat itu. Nah, ini tidak berhenti di situ sebenarnya. Sebenarnya kompleks, habis dari coklat itu ditransfer lagi. Jadi mau gimana solusinya, tindakannya diproses sama otak yang warna biru, otak depan. Ini otak depan ya. Yang warnanya biru, dia yang eksekusi fungsinya. Oke, jadi tindakannya ada kecoa takut lari, itu otak depan yang memerintahkan, run. Contohnya itu benar, cara kerjanya begitu, takut diterima dulu, diterima sama talamus lagi di bagian tengah, baru perintah keluar di otak biru, otak yang bagian biru yang menentukan, run gitu, atau hit, kayak gitu. Nah, Tuhan ciptakan kita sempurna dalam arti kita nggak pernah bisa meyakinkan hidup kita mulus terus, jadi otak juga punya balancing mechanism. Misalnya di otak yang otak coklatnya itu lagi kebanyakan kebakaran ya, kebanyakan stresnya, kebanyakan apinya, otak akan otomatis keluarin juga pemadam kebakarannya, itu otomatis. Jadi kalau udah kebanyakan api, otak keluarin lagi sel yang lain, buat lebarin air biar nggak kebakaran badannya, gitu. Biar seimbang, biar balance, biar semua tubuh kita ini bisa tetap berjalan. Benar? Tapi pernah nggak kalau misalnya Bapak Ibu mau ngapain, mau ujian, mau naik ke atas panggung atau mau pelayanan atau mau mulai coba interview kerja pertama, pernah nggak jadi detak jantung lebih cepat, tangan jadi berkeringat dingin? Pernah ya? Oke, nah itu karena ada beberapa menit stres yang diterima otak terlalu besar. Jadinya belum sempat dipadamin sama otaknya sendiri, ada waktu 5 menit, 10 menit, otak kebakaran sebenarnya. Otak lagi, aduh heboh nih, heboh cepetan dong, netralin gitu. Sampai tunggu keluar pemadam kebakarannya. Coba kita lihat next slide-nya. Equilibrium tubuh, equilibrium itu adalah keseimbangan. Ini sebenarnya banyak sekali zatnya, cuman aku mau bahas 3 ini yang berpengaruh pada tubuh directly karena kita takut atau kita khawatir atau kita stres dan kita tidak mau berusaha untuk bergembira. Nah, yang pertama itu aku bahas dari yang ungu dulu, dopamin. Boleh next slide? Dopamin itu salah satu zat yang dikeluarin otak bagian coklat tadi di tengah-tengah itu. Dorongan, dia itu yang membuat kita ada gairah, ada semangat, ada motivasi dan bisa merencanakan dan bisa khawatir. Kalau nggak ada dopamin, kita akan diam aja. Ya udahlah. Dan kalau nggak ada dopamin, semua tubuh akan jadi lemas, letoy. Ya, itu beberapa poin yang aku tampilin di otak itu sendiri. Pada penyakit skizofren ternyata dopaminnya terlalu banyak. Skizofren itu sebenarnya kayak orang gila, teman-teman. Skizofren yang banyak banget jenisnya. Tapi intinya gangguan jiwa itu juga bisa muncul kalau kelebihan dopamin. Kalau kekurangan, Parkinson, tahu Parkinsonism ya, mau ngambil barang aja lama, tapi getar-getar, baru diambil. Itu Parkinsonism. Mau pegang barang semuanya lama, butuh waktu karena ototnya bergetar, tidak langsung ke tujuannya. Dorongannya itu terganggu perjalanannya di ototnya. Terus di pembuluh darah, dopamin itu di pembuluh darah harus ada dalam kadar yang seimbang untuk menjaga tekanan darah. Kalau dopaminnya terlalu banyak juga nggak boleh, terlalu sedikit juga nggak boleh. Kalau di rumah sakit pasien tensinya terlalu rendah, sampai shock diinjeksinya dopamin obatnya. Gitu. Ke pankreas, dopamin itu tujuannya menekan produksi insulin. Insulin itu untuk seimbangin gula di tubuh kita. Ya. Di ginjal, itu aku lupa diwarnain orange. Di ginjal, dopamin juga meningkatkan produksi urin biar lancar pipisnya. Pipis itu tujuannya ngeluarin racun dalam tubuh. Bayangin kalau Tuhan kurangin dosis dopaminnya supaya kita nggak bisa keluarin dopamin, kita keracunan badan kita sendiri, nggak bisa keluar dari pipis. Gitu. Kita lanjut dulu ya. Ini next slide-nya.
Yang kedua, serotonin. Serotonin stabilizer. Stabilizer untuk apa? Mood dan tidur kita. Serotonin mirip sama melatonin kan? Kalau Bapak Ibu pernah dengar salah satu obat tidur itu bisa juga makan pil melatonin. Itu karena serupa, diserap tubuh diubah jadi serotonin. Serotoninnya diperbanyak karena pada tubuh dia serotoninnya rendah, nggak bisa tidur. Diperbanyak serotoninnya pakai dari luar obat melatonin biar dia tidur gitu. Di otak kalau serotonin kelebihan jadi anak hiperaktif, jadi orang yang hiperaktif. Kayak orang manik itu serotoninnya berlebihan. Kalau kebalikannya serotoninnya kurang di dalam otak, dia membuat orang itu akan depresi atau mudah sekali depresi lagi, depresi gitu. Dan di saluran cerna, ternyata serotonin itu directly membuat saluran cerna itu kontraksi secara teratur. Kontraksi usus, kontraksi lambung itu kan harus teratur ya. Jadi orang tiap 24 jam biasanya dia defekasi. Itu teratur ya harusnya ya. Itu salah satu fungsinya serotonin. Dan di tulang, dia juga yang mencegah supaya tulang nggak terkeropos terlalu cepat, itu serotonin. Jadi kalau serotoninnya rendah, orang yang serotoninnya rendah akan cepat keropos tulangnya. Akan cepat hancur tulangnya di dalam. Walaupun kita nggak lihat, nanti tahu-tahu pas udah kok 60 tahun udah patah tulangnya, patahnya patah nggak normal karena udah osteoporosis gitu. Next, zat ketiga. Zat ketiga ini bisa dibilang adalah rescue hormon. Jadi saat kita stres atau takut atau sakit fisik, sakit melahirkan, sakit ada luka jatuh, sakit apapun, ini langsung tinggi sekali endorfinnya. Endorfinnya tinggi sekali dan ini digunakan untuk tubuh untuk memanggil sel-sel lain. Memanggil, weh ayo weh kebakaran di sini, ada yang berdarah, cepetan bekuin darahnya, itu endorfin tugasnya. Endorfin ya, endorfin juga dibutuhkan saat sakitnya bukan yang di luar, saat sakitnya sakit yang kita nggak bisa lihat. Nah endorfin yang tinggi itu akan meningkatkan yang lain tadi, yang serotonin, kalau kita karena takut sampai kita sedih banget, endorfin kita kurang, nah itu ada hal-hal yang kita bisa lakukan dan harus kita coba lakukan. Contohnya makan coklat, dark coklat itu pahit ya. Tapi di dalam tubuh itu membuat hormon kita lebih banyak yang membuat kita bisa, membantu kita lebih bisa bersuka cita. Yang kedua, olahraga teratur itu memperbanyak endorfin, jadi kita nggak gampang stres. Itu benar teman-teman, Bapak Ibu Saudara, itu ada penelitiannya. Olahraga, musik, tertawa, boleh coba 5-10 menit terapi tertawa. Contohnya terapi tertawa adalah boleh lihat stand up komedi, lihat video-video lucu, itu benar, itu terapi tertawa. Tapi jangan lama-lama, paling 5 menit. 5 menit dalam 24 jam, itu terapi namanya. Aromaterapi, kalau yang ada yang suka aroma-aroma tertentu, itu akan meningkatkan endorfin. Sehingga bisa membantu tubuh cepat recovery-nya dari kondisi yang lagi stres tinggi gitu. Nah boleh balik ke yang slide keduanya. Yang dopamin. Dopamin, jadi Bapak Ibu Saudara, saat kita terlalu banyak yang kita pikirkan, goals kita terlalu banyak nih misalnya ya, misalnya terlalu banyak khawatir, itu kan yang membuat ada itu kan dorongan untuk melakukan sesuatu itu dopamin. Tapi tidak terjadi gitu, belum terjadi. Itu membuat diri kita sendiri yang terganggu keseimbangannya. Makanya khawatir itu harus kita maintain antara, maksudnya dijaga keseimbangannya antara kita punya tujuan, tapi kalau tujuan yang nggak tercapai ya standarnya dikurangin supaya kita sendiri nggak terjebak di dalam pemikiran otak kita sendiri, karena secara tidak sadar hormon-hormon ini bekerja. Bayangin kalau dia bekerjanya nggak normal, gula darah terganggu. Misalnya orang yang pada dasarnya punya diabetes, punya gula darah yang tidak normal, terus minum obat, kok tiba-tiba gulanya dicek tinggi-tinggi terus. Kalau gula tinggi itu gampang kena sakit, apalagi sama si corona ini, suka banget dia makan gula. Jadi kalau gulanya tidak terkontrol akan lebih gampang sakit, dan itu dipengaruhi banget sama
hormon, digali kenapa ya si pasien ini kok gulanya biasanya bagus, kok sebulan ini gulanya nggak bagus. Mungkin dan ternyata memang benar, dia lagi banyak stresnya, dia lagi banyak kekhawatirannya, ininya gagal, ininya belum jalan, biasanya itu yang dijumpai, nggak berhasil nih. Usaha saya kok lagi nggak berhasil, kok ini macet, kok ini nggak berhasil. Jadi dopaminnya itu nggak balance di otak. Di atas nggak balance, satu tubuh nggak balance. Jadi gulanya berantakan, naik turun. Gitu. Terus yang berikutnya, serotonin. Itu banyak ke happy hormone, serotonin itu. Nah kan dia stabilizer mood dan tidur ya. Kalau orang depresi itu kan adalah kelainan jiwa ya sebenarnya yang butuh terapi. Itu kebanyakan orang yang depresi itu serotoninnya kadarnya rendah sekali. Makanya dikasih obat, obatnya isinya yang mencegah supaya serotonin dihancurkan tubuh. Gitu kan secara normal ada tuh enzim yang merusak si serotonin, nah itu diblok sama obat. Kalau kita nggak kekurangan si serotonin itu, semua badan terganggu karena jadi nggak bisa tidur. Terus ada yang larinya jadi konstipasi karena semuanya terganggu. Atau kebalikannya, kalau stres ada yang mencret-mencret jadi irritable bowel syndrome, datang ke dokter sakitnya bolak-balik, mencret sehari cuma 2 kali, tapi mencret terus atau enggak 3 kali, terus sakit-sakit 3 kali mencret, itu karena dia nggak stabil moodnya dan tidurnya pasti. Itu serotoninnya dari otak nggak normal kadarnya. Gitu. Dan di tulang secara kita nggak lihat, itu gampang kegerus tulang kita kalau serotoninnya tidak balance. Next. Nah jadi itu udah sih cukup penjelasan ya Bapak Ibu Saudaraku, cuma mau bilang bahwa kalau kita diperintahkan untuk bersuka cita, bergembiralah, kita harus melakukannya dengan sengaja dan berusaha. Walaupun banyak tantangannya, banyak hal yang bisa membuat takut, banyak hal yang bisa membuat khawatir, tapi percayalah tubuh kita juga udah berusaha di dalam otak untuk mengcovernya. Tapi kalau kita tidak dengan sengaja berusaha untuk meningkatkan endorfin, membuat kita bersemangat, bersuka cita. Sebenarnya ada poin lagi, satu itu meditasi dan berdoa. Aku nggak bahas karena aku pikir udah. Endorfin itu juga bisa dibuat lebih banyak dengan kita menenangkan diri. Kita menenangkan diri ya satu-satunya kita jalan ke Bapa kita di sorga. Saya rasa itu aja. Kenapa kita harus berusaha untuk bersuka cita walaupun kondisinya lagi berduka cita. Ya, cukup sekian. Aku balikan ke Ibu Gembala Studio Merpati. Terima kasih. Jadi bergembiralah, dan saya diberkati tadi Noni bilang bahwa bergembira, bersuka cita itu adalah sesuatu yang harus kita sengaja. Nah ini ada satu kesaksian yang luar biasa keren, abis dahsyat, luar biasa. Tentang Jane Nightbird yang menang di American Got Talent. Jadi dia cuma punya hidupnya itu 2%, teman-teman. Dia sakit cancer. Sakitnya itu di seluruh tubuhnya. Cancer awalnya pertama kali itu cuma payudara, ditemukan 2 atau 3 cancer, dan kemudian setelah dia lalui itu kayak di terapi, dia pikir udah selesai, udah beres. Ternyata sekian lama kemudian ditemukan lagi, dan jumlah kansernya itu ratusan di seluruh tubuh. Mengerikan sekali teman-teman. Ada di paru-paru, ada di getah bening, ada di tulang rusuk, bahkan ada di tulang belakang dan di hati. Dan setelah saya pelajari datanya, wih ini ajaib banget. Ternyata dia itu dari kecilnya tumbuh di gereja, teman-teman. Tumbuh di gereja dan sangat bertumbuh di gereja yang karismatik. Bahkan kekristenannya tuh bukan kekristenan yang cuman, jadi katanya waktu SMP gurunya suruh tulis apa yang membuat kamu Kristen, dan jawabannya tuh nggak boleh gara-gara saya pergi ke gereja. Artinya dia punya alasan yang spesifik kenapa dia itu ikut Tuhan. Jadi bukan kekristenan KTP. Kemudian pada waktu dia didiagnosa kanker itu justru pada saat 3 tahun dia menghabiskan waktunya untuk melayani Tuhan. Justru pada saat dia banyak di gereja, dia banyak melakukan hal
untuk di gereja. Pada saat 3 tahun dia all out untuk Tuhan, pada saat itu justru dia didiagnosa cancer. Nah, gak cuman sampai di situ, dia kan sudah menikah, suaminya melihat apa yang terjadi dan dibilang kayaknya perjalanan kita banyak kesulitan ya. Intinya adalah suaminya mengatakan bahwa dia ingin cerai. Jadi udah kena cancer, dicerai suaminya, dan sebenarnya ternyata pada saat itu si Jane itu lagi hamil dan keguguran. Kesulitannya bisa teman-teman bayangkan ya, sakit cancer, kesempatan hidupnya cuma tinggal 2%, ditinggal suaminya, keguguran, kerja bisa apa enggak? Ya jelas nggak bisa, orang sakit cancer. Jadi teman-teman bisa bayangkan kesulitan yang dia hadapi. Tapi dia tetap memilih untuk bersukacita. Yuk kita lihat ya videonya ya. Dia berkata tadi ada satu power statementnya yang bilang, Anda tidak bisa menunggu sampai hidup tidak sulit lagi untuk memutuskan bahagia. Jadi bergembiralah. Jadi teman-teman, Bapak Ibu yang hari ini sedang mengalami kesulitan, bergembiralah. Walaupun itu rasanya nggak masuk akal. Jadi pertanyaan buat saya, loh ini berarti si Jen memutuskan untuk berbahagia ya ketika dia cuman punya 2% dari hidupnya. Terus gimana nasib akhirnya? Nanti kita lihat ya. Kemudian hal yang memberkati saya, ini adalah mungkin ini makna hidupnya dia, bahwa dia menilai bahwa 2% yang dia miliki itu adalah something, sesuatu yang berharga. 2% itu bukan 0%. Dan di tangannya Bapak Ibu teman-teman, itu ada titik-titik 7, saya nggak tahu ini tato atau apa, dia tunjukin. Dia berkata ini ada 7 titik, dan dia berkata ini adalah satu pengingat buat dia bahwa 7 kali orang benar jatuh, tapi ia akan bangun kembali. Luar biasa banget hidup si Jen ini. Dan waktu saya mau pengen nyampein ini, saya sebenarnya diberkati banget oleh karena bagian ini. Seringkali kita tuh lebih punya lebih dari 2%, tapi kita merasa hidup kita kayak udah KO. Dalam setiap kesulitan hidup kita tuh kita punya lebih dari 2%, tapi kayaknya kita udah hopeless. Kayak kita udah menjadi orang paling menderita di dunia. Tapi si Jen ini luar biasa. 2% is something. 2% itu bukan zero. Nah, hari ini Bapak Ibu teman-teman, dari kesulitan hidupmu, Bapak Ibu teman-teman punya berapa persen? Saya yakin nggak mungkin 2%, nggak mungkin 2%. Kalaupun Bapak Ibu sakit nggak mungkin 2%. Kalaupun Bapak Ibu teman-teman lagi ngalapin kesulitan keuangan nggak mungkin 2%. Pasti lebih. Dan itu adalah something. Syukuri dan bergembiralah. Dan kemudian ketika saya coba cari, ada tim yang bantu juga, dan ternyata akhirnya adalah si Jen ini sembuh total. Luar biasa. Keren banget Bapak Ibu. Dari yang 2% itu dia dinyatakan sembuh tubuhnya. Jadi tutup hari ini, ingat bagaimana kita berjalan di dalam kesulitan kita. Yang pertama, temukanlah makna yang benar dari kesulitan yang kita hadapi. Yang kedua, bergembiralah. Amin. Bapak Ibu teman-teman diberkati hari ini. Yang diberkati boleh katakan haleluya. Amin. Ayo saling kasih support ke temannya yang lain. Haleluya. Tetap maju, tetap semangat. Kita semua punya lebih dari 2%. Amin. Nah, kita akan tutup dengan pujian. Nanti akan saya serahkan kembali ke studio Season City. Hari ini kita akan tutup dengan sebuah pujian. Tahukah Bapak Ibu pujian ini adalah karangan dari Richie. Richie, mana Richie? Kayaknya tadi ada dari Richie. Wow. Mana ya Richie? Where are you? Wow, keren Richie, yeay. Richie. Panggil nih. Ada ya Richie ya? Nah, mana Richie? Open kamera dong, biar kita lihat. Oke, Bapak Ibu teman-teman tahu ya Richie ya, anaknya Pak Hendro dan Bu Vivin. Jadi Richie ini ngarang lagu, ngarang sebuah pujian, dan itu keren banget Bapak Ibu teman-teman. Jadi
Saya juga baca di YesIS itu di statusnya Ricci, dia jadi berkat luar biasa buat banyak orang dari kesaksian hidupnya. Ada begitu banyak orang-orang yang mungkin ngalamin lebih sulit dari kita tapi memutuskan untuk bisa menjadi berkat. Salah satunya Ricci. Jadi Bapak Ibu teman-teman, yuk dalam kesulitan kita tetap bisa jadi berkat bagi semua orang. Silakan tim PAW Spring Room, silakan. Haleluya. Mari kita sama-sama memuji nama Tuhan dengan lagu yang sudah disebutkan Ci Christine tadi. Ini adalah ciptaan Ricci, anak dari Ko Hendro dan Ci Vivin. Judulnya Ku Yakin. Oke, kita belajar sama-sama Bapak Ibu ya. Haleluya. Bapakku datang dalam nama-Mu yang kudus dan mulia. Amin. Bapakku datang dalam nama-Mu yang berkuasa sembuhkanku. Ku yakin, sebab ku yakin, karena ku datang dalam namanya. Ku yakin, sebab ku yakin, Engkau selalu menjawabku. Ku yakin, amin, sebab ku yakin, ku mau selalu menyembah-Mu. Sebab ku yakin, Engkau datang sembuhkanku. Mari sekali lagi Bapak Ibu Saudara, kita mau bangkit berdiri. Kalau bisa bangkit berdiri, kita mau datang kepada Tuhan. Kita yakini bahwa Tuhan sanggup untuk menolong kita. Katakan sama-sama. Bapakku datang dalam nama-Mu yang kudus dan mulia, yang kudus dan mulia. Katakan, Bapakku datang dalam nama-Mu yang berkuasa, yang berkuasa sembuhkanku. Katakan,
dengan segenap hati kami yakini Engkau sanggup Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Mari engkau yang berbeban berat, mungkin kau memiliki hutang, mungkin kau kesulitan untuk makan. Mari hari ini Tuhan sanggup untuk melepaskan kau dari segala bebanmu. Pikulah kuk yang Yesus ingin pasang dalam hidupmu. Mari hari ini jangan khawatir, sebab Yesus sanggup. Haleluya. Sebab Yesus sanggup. Haleluya. Mari datang kepada Tuhan, sebab Dia Allah yang merancangkan kebaikan, damai sejahtera Allah dalam hidup setiap kita. Percayalah bahwa Yesus datang bukan untuk mendatangkan kecelakaan dalam hidup kita, tapi Dia datang dengan kerinduan yang sangat, sampai Dia datang ke dunia ini untuk menolong hidup setiap kita. Oh, mari angkat tanganmu kepada Tuhan. Haleluya. Kau sanggup. Haleluya. Yesus kami sorakan. Haleluya. Haleluya. Kau sanggup Tuhan. Kami yakini. Kami percaya. Terima kasih Tuhan. Yes, kami yakin Tuhan, sebab kami datang dalam nama-Nya. Kami yakin Tuhan, sebab Engkau selalu ingin menjawab setiap kami. Kami yakin Tuhan, sebab kami ingin selalu menyembah-Mu Allah yang hidup. Dan kami yakin Tuhan, sebab Engkau datang untuk menyembuhkan, melepaskan, menolong, bahkan menyertai hidup setiap kami. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran-kebenaran yang Tuhan berikan pada siang hari ini. Biarlah itu menjadi rema di dalam hidup setiap kami Tuhan. Kami mau tinggal di dalam kasih-Mu. Dan biarlah setiap logos yang hari ini kami dengarkan itu menjadi rema dalam hidup kami. Dan kami boleh berjalan di dalam terang firman-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mengucap syukur untuk kebaikan Tuhan, untuk anugerah Tuhan dan kasih karunia-Nya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mengucap syukur. Saya serahkan kepada Ko Jeffrey untuk doa penutup. Dan siang hari ini Bapa, anugerahkanlah berkat yang terbaik daripada-Mu Bapa. Kasih sayang anak-Mu yang tunggal Yesus Kristus dalam persekutuan di Allah Roh Kudus menyertai hidup setiap umat-umat-Mu. Mulai siang hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali di awan-awan yang permai. Dalam nama Yesus kami berdoa. Kita semua yang mengasihi Tuhan sama-sama katakan, amin.